Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kalau tidak didapat dari yang halal, Iya, kan nggak berkah. betul. Ya, jawabannya tidak ya. Kenapa? Manfaat bergantung pada apa? Pada izin Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana harta itu digunakan. Didapat dan digunakan untuk apa? Ya, betul seperti itu. Ayat kedua betul, ayat kedua sama. Iya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Betul. Tidak berfaedah kepadanya harta benda apa yang diusahakan. Masya Allah. Baca. Oke. Betul, karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi. Kedudukan anak yang membanggakan. Apakah semua anak Abu Lahab ini bisa menolong ayahnya atau tidak? Oke, jawabannya tidak. Silakan bisa dibuka mic-nya. Kita baca surat Al-Lahab dari ayat pertama sampai ayat kedua. Silakan. Oke, dimulai dari saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Silakan dilanjutkan. Silakan untuk seluruh peserta untuk dilanjutkan dan membaca surat Al-Lahab. Siapa yang akan membaca surat Al-Lahab? Oke, 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 oke. Ya, mohon maaf. Izin anak yang baca, Ustaz. Silakan, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب Suara tidak terdengar, Ustaz. Oke, bisa didengar, Ustaz? Kelas. Insyaallah. Total sudah tinggal dilanjutkan. Dilanjutkan ke ayat selanjutnya maksudnya? Iya. Baik. Ulang lagi ya dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Insyaallah. Allah fiik, Syekh. Insyaallah. Oke, selanjutnya kita ke sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ustaz Amin Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma ya muallim al-Qur'ana ya Rahman 'allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. اللهم أنزل علينا ملائكتك تحف بنا يا رب العالمين وتدعو لنا وترضى عنا يا رب العالمين اللهم ارض عنا وأنت رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan insyaallah tadarus Al-Lahab ayat yang kedua, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Insyaallah kita akan mulai dari tafsirnya. Kita akan mulai dari tafsirnya atau maknanya. Ya, tadi sudah ditamhid oleh Ustadz Dian, sudah diberikan pembukaan, tamhid, dan sudah juga ditilawahkan. Sekarang saatnya untuk mentafsirkan. Kita tafsir atau makna. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahmati Allah, kita mulai ya. Bismillah. Nasta'inu bihi ta'ala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik. Kita coba maknakan arti ma aghna. Ini satu kita satukan. Ma aghna. Ma aghna. Ma aghna. Kira-kira apa ini artinya? Ma aghna. Tidaklah harta. Ma aghna. Tidaklah berguna. Naam, sahih. Tidaklah berguna. Ma aghna, tidak berguna. Ada juga makna lain dari kata ma aghna, yaitu ma kafa. Artinya tidak cukup. Ma aghna artinya tidak cukup. Ada satu pepatah bangsa Arab, bahasa Arab, pepatahnya seperti ini. La yughni min ju'. La yughni min ju' artinya tidak mengenyangkan. Ya, tidak mengenyangkan. Apa arti tidak mengenyangkan? Tidak cukup. Ya, la yughni min ju', tidak cukup sehingga tidak dapat mengenyangkan. Jadi ma aghna artinya tidak berguna atau tidak cukup. Ya, tidak berguna atau tidak cukup. Ma aghna anhu, tidak manfaat. Boleh juga kita artikan tidak manfaat. Ma aghna, tidak manfaat, tidak berguna, tidak cukup. Baik, anhu. Apa nih? Anhu. Ya, Masya Allah. Anhu baginya, sahih. An bagi, hu-nya, baginya, sahih. Nya, siapanya di sini? Tidak manfaat, tidak berguna baginya. Siapa dia ini? Tidak berguna baginya, yakni Abu Lahab. Sahih. Jadi ma aghna anhu, tidak manfaat, tidak berguna. Bagi siapa? Bagi Abu Lahab. Bagi dia. Ini ajib hadil ayah. Ayat ini menakjubkan. Ya. Jadi ada sesuatu yang asalnya manfaat, tapi kalau dipegang seseorang jadi tidak manfaat. Nanti Anda jelaskan itu. Ya, tapi pegang dulu kalimat ma aghna anhu. Tidak manfaat baginya. Anhu faqat, baginya saja ya. Anhu. Maluhu. Mal, apa mal? Harta. Hu, hartanya. Betul. Nya, siapanya? Abu Lahab. Hartanya, harta Abu Lahab. Sahihun sahih. Baik, dah. Tidak ada guna hartanya. Tidak manfaat baginya hartanya. Wa, apa arti wa? Wa artinya dan. Nah, wa ma kasab. Ma. Apa arti ma? Ya, ma kasab. Ma artinya apa? Kasab. Kasab artinya boleh berarti yang dikerjakan, yang diusahakan, yang dilakukan, yang diupayakan. Kasab itu semua masuk artinya di situ. Yang diupayakan, yang dikerjakan, yang dilakukan, yang diusahakan. Masuk kasab. Ya, baik, sekarang kita artikan secara sempurna. Bismillah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu. Tidak manfaat baginya. Apa yang tidak manfaat dan tidak berguna dan tidak mencukupi baginya? Apa itu? Maluhu. Maluhu, hartanya tidak berguna baginya. Wa ma kasab, dan apa yang dilakukannya tidak akan berguna baginya. Baik,
Sudah ya, terjemahannya sudah. Sekarang Ana ingin cerita sebentar ya. Tolong disimak cerita Ana. Karena cerita Ana ini menjadi background penting dalam memahami tadabbur kita pada malam hari ini, insya Allah Ta'ala. Baik, kita sedang berbicara Abu Lahab. Pada pekan yang kemarin, Allah telah memvonis, menghukum, menisbatkan, menjudge, atau sudah memastikan, mengifbat, menetapkan. Allah telah menetapkan kebinasaan kepada Abu Lahab. Dalam dua sisi kebinasaan. Coba, dua sisi kebinasaan. Sisi yang pertama, ayat pertama, tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab. Yang kedua, watab. Dua sisi kebinasaan yang mengenai Abu Lahab. Silakan. Dua sisi, masih ingat ya? Dua sisi yang mengenai kebinasaan Abu Lahab, dan dua sisi ini menyempurnakan kebinasaannya secara sangat super sempurna. Satu, Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab, yada Abu Lahab, yada Abi Lahab. Kedua tangannya watabba. Nah, ini yang benar. Jadi Abu Lahab itu terkena hukuman dari Allah. Dia masih hidup, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya dan hatinya yang kotor terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihukum oleh Allah dengan hukuman yang mutlak. La yubaddalul qawlu ladayya, kata Allah, yang tidak bisa dirubah lagi. Apa itu? Yaitu hukuman kebinasaan yang sempurna pada dua hal, perbuatan dan juga binasa dirinya sendiri. Nafsuhu huwa, dirinya binasa. Yang pertama, tangannya binasa, tangannya menunjukkan perbuatannya, usahanya, upayanya, strateginya. Apapun manajemennya, tata aturnya yang dia lakukan, fashilah, khasirah, taibah, tabbat, tidak akan ada gunanya. Yang kedua, nafsuhu, dirinya binasa. Dirinya dari atas rambut sampai ujung kuku kaki, khalas, dirinya binasa. Binasa yang pertama diperlihatkan oleh Allah adalah saat wafatnya, yang kemarin sudah kita jelaskan, wafat dalam keadaan penyakit, terkena penyakit wabah atau penyakit menular yang merusak tubuh. Penyakit kulit yang pertama menular, yang kedua merusak tubuh, yang ketiga bau. Ya, tubuhnya rusak, tubuhnya bau dan menular. Dan penyakit ini adalah penyakit yang paling ditakuti oleh bangsa Arab di Quraisy saat itu. Mereka sangat takut dengan penyakit ini, sehingga apabila muncul, tidak ada satu orang yang mau mendekatinya, sebab ini penyakit sangat menular. Yang menakjubkan, kekuasaan Allah, penyakit ta'un itu, penyakit yang harusnya menular itu, ternyata tidak menular kecuali hanya pada dirinya saja. Ini menunjukkan tabba Abu Lahab. Tabba menunjukkan dirinya musnah, binasa sebinasa-binasanya, wafat dalam keadaan terhina dengan penyakit yang sangat buruk, kemudian jasadnya bau, 3 hari di dalam kamarnya, tidak ada satupun keluarganya yang mau menyentuhnya, bahkan anaknya pun tidak mau menyentuhnya. Anaknya, wajarnya seorang ayah yang meninggal, maka yang pertama kali menangis adalah anaknya, yang pertama kali bersedih adalah istri-istrinya, anaknya, istrinya. Ini harusnya mereka berbelasungkawa, menangis, memeluknya, menciumnya, mengangkatnya, mengkafaninya, membandikannya. Tapi untuk Abu Lahab tidak disentuh oleh anaknya dan istrinya. Bukan sehari, bukan 2 hari, 3 hari tidak disentuh oleh mereka. Sampai membusuk. Dan setelah itu disarankan oleh orang-orang Quraisy agar tetap dikubur. Tapi anaknya tidak mau menyentuhnya. Kemudian anaknya mengambil kayu bersama mereka, anak-anak yang laki yang 3, mereka doronglah jasad ayahnya bertiga dengan kayu. Bertiga didorong dengan kayu. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana antum melihat kehancuran diri seseorang yang melawan Rasulullah SAW, melawan Allah. Kebalikannya, kalau antum membela Allah,
pertolongan akan datang. Tapi kebalikannya, kalau melawan Allah, apalagi dari sisi dalam keluarga Nabi SAW, lebih bahaya. Ini 2 kali lipat, karena beliau adalah paman kandung Nabi. Lihat bagaimana kehancuran. Sampai jasadnya itu hina. Anaknya pun nggak mau megang. Pakai kayu, supaya tidak menular dengan pertemuan kulitnya atau persentuhan dari tangannya ke badannya. Pakai kayu. Terus didorong sampai menuju kuburan. Menuju kuburan. Digali dulu, dimasukkan ke dalam kuburan. Harusnya kalau udah dikubur, orang dari dekat menurunkan tanahnya. Iya enggak? Kayak kita turunin tanahnya atau jasadnya itu di apa namanya? Diletakkan, digendong, ditaruh di kubur. Ini tidak. Jasadnya didorong sampai jatuh. Setelah jatuh, bagaimana menutup apanya? Tanahnya itu dilempari la haula wala quwwata, dari jauh. Dilempari batu, dilempari tanah-tanah yang kental. Tidak seperti wajarnya manusia yang meninggal. La ilaha illallah. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Musnahlah dirinya. Kaum muslimin rahmati Allah. Itu di dunia. Jangan tanya di akhirat. Di akhirat nanti di ayat 3 kita akan bahas bagaimana dia di akhirat. Kaum muslimin rahmati Allah. Itu cerita. Sekarang Anda mau cerita tambahan. Begini. Abu Lahab itu adalah orang kaya. Silakan sebut ya Indonesia ini atau di satu negeri, sebut berapa jumlah orang kayanya. Misalnya ada 5 atau 10 yang miliardernya, Abu Lahab salah satunya. Masukin ke dalam benak antum, huwa ahad, dia adalah salah satu athriya Quraisy, orang kaya, keturunan Abu Talib. Ya, keturunan Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib, dan beliau adalah anak Abdul Muttalib yang meneruskan, yang membawa darah sebagai seorang pedagang yang sukses. Hadza Abu Lahab. Abu Talib tidak membawa darah kesuksesan dalam perdagangan. Abu Lahab, Abu Talib, Abu Talib, paman Nabi yang satu lagi, darah berhasil dalam dagang tidak turun ke Abu Talib. Ke Abu Talib ya. Hamzah juga tidak, Hamzah seorang pejuang saja. Abbas wallahu alam. Nah, turun darah sebagai seorang pedagang yang berdagang ke negeri Syam, mengirim dagangan ke negeri Syam, mengirim dagangan atau membeli dagangan dari negeri Yaman, itu turun dari kakek-kakeknya Nabi SAW, turun ke pamannya Abu Lahab. Ghani jiddan. Kaya Abu Lahab. Jadi, antum masukin dulu ke dalam benak antum bahwa Abu Lahab adalah salah satu dari sekian, misalnya 10 orang terkaya di Quraisy, Abu Lahab wa ahaduhum. Hadza rajul ghani jiddan. Ya. Abu Lahab, Al-As bin Wa'il, Abu Jahal. Orang-orang kaya itu resiko menjadi musuh agama Allah. Anda kasih tahu, makanya jangan asal minta kaya, hati-hati. Tahu-tahu terjadi musuh Allah. Ya, walaupun tidak semua, tapi potensi kekayaan dan jabatan itu membuat orang arogan, tidak mau dinasehati. Semoga Allah jaga kita dari sifat itu. Nah, ini yang memusuhi Nabi rata-rata memang adalah pejabat dan miliarder, pejabat dan para hartawan. Udah itu standar. Coba aja lihat. Disebut dalam Al-Quran Al-Mala. Bahasanya Al-Mala. Al-Mala adalah tokoh pejabat dan tokoh hartawan. Hadza disebut Al-Mala. Semua Nabi berhadapan dengan Al-Mala. Dengan orang-orang yang kaya dan berkedudukan tinggi. Ya, hati-hati. Hati-hatilah pokoknya antum. Minta tinggi itu hati-hati. Semoga Allah jaga antum dan ana dari sifat arogansi dan sifat sombong seperti mereka itu. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, dia orang kaya. Baik, kalau ditanya bagaimana kayanya? Kayanya dia adalah importir. Dia mengimport barang-barang dari Yaman dan dari Syam. Dia importir besar. Sekarang antum lihat di sini, siapa importir? Importir bahan pokok pangan dari luar negeri ke dalam negeri. Yang importir besar atau importir yang besar. Siapa yang mau import dari luar negeri ke sini? Mobil dan kendaraan, importir kendaraan. Oh, ghani ya Syekh. Siapa yang mau import minyak matang atau minyak apalah dari luar negeri ke sini? Pokoknya hal-hal yang diperdagangkan dari luar negeri ke dalam itu importirnya, importir besar. Salah satunya adalah Abu Lahab. Rajul qawi, ya. Qawi, dia pedagang. Kadang juga mengekspor, ya, kadang juga mengekspor. Dia membawa dagangan keluar dan juga dari luar dibawa ke dalam. Kaum muslimin rahmati Allah.
Jadi ini orang kaya. Terus yang kedua, beliau ini karena kayanya, ya karena kayanya, beliau ini pernah atau bukan pernah, beliau ini sering menghutangi orang-orang. Fulan beli sama dia ngutang, fulan ngutang, fulan ngutang, fulan ngutang. Salah satu yang dihutangi, salah satu nih yang riwayatnya sampai ke kita ceritanya, yang dihutangi adalah Al-As bin Hisham. Nah, ini banyak nama ini ya. Kita mungkin tidak apa-apa lupa namanya, tapi paling tidak dia ngutangin orang. Biar gampang namanya As bin Hisham. Baik. As bin Hisham ini ngutang dengan Abu Lahab. Ya, orang kaya biasa. Orang kaya itu wajar kalau orang minjem duit. Kalau antum gak mau dipinjam duitnya, jangan jadi orang kaya. Ya, itu wajar. Nah, dia minjemin ke orang-orang. Kemudian Abu Lahab ini juga selain dia kaya, dia itu punya hubungan keluarga dengan Nabi SAW. Itu yang sudah kita tahu. Sekarang anak akan jelaskan pekerjaan atau anak akan jelaskan segala upaya Abu Lahab dalam menghalangi dakwah Nabi. Ya, anak mau jelaskan itu. Pertama, Abu Lahab itu pernah ketika Nabi SAW itu berjalan berdakwah di musim haji, ya, ingat ceritanya, cerita tentang bagaimana Abu Lahab berusaha untuk menghalangi Nabi SAW, merendahkan Nabi, menjatuhkan Nabi, ya, yaitu Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang yang datang pergi haji ke Mekah di tenda-tenda. Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bahwa Uzza, Manat, Hubal, Lata, semuanya itu bukan Tuhan. Hanya Allah Tuhan. Begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ketika Nabi berjalan itu, di belakangnya Abu Lahab. Ini kan nggak sopan ya. Dia berjalan di belakangnya sebagai pamannya, ya. Abu Lahab, dia mengatakan kepada orang-orang yang dilewati di situ, kata Abu Lahab, ini adalah ponakanku, dia udah gila, jangan didengerin. Coba lihat bagaimana dia ingin merusak nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia ingin mematikan karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengucapkan qulu la ilaha illallah. Berimanlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalian akan beruntung, kalian akan menang, kalian akan selamat. Qulu la ilaha illallah. Dari belakang dia tunjuk-tunjuk, ini ponakanku, dia sudah gila, enggak usah dengerin. Ini ponakanku, dia sudah gila, enggak usah dengerin. Setiap Nabi bilang la ilaha illallah, dia bilang ini ponakanku, orang gila, enggak usah dengerin. Nah, antum pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah kita menghadapi paman seperti ini. Kalau ada paman kita seperti ini, mungkin kalau sama kita udah kita sikut aja nih, ngapain sih paman nih gitu ya. Enggak, tapi Nabi SAW bertahan. Nabi jalan terus. Nabi terus menyebarkan tanpa dihiraukan. Nabi katakan, qulu la ilaha illallah. Di belakangnya dia tunjuk-tunjuk Nabi dia. Dia hina-hinakan Nabi hada. Orang ini orang gila, ini sudah keluar dari agama kita. Itu ya, dia sudah bukan ikut agama kita lagi gitu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu kerjaan Abu Lahab. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah usaha dia untuk menggagalkan dakwah Nabi. Berhasil nggak? Ayo, jawab sekarang gantian antum. Berhasil nggak? Yang dibilang gila siapanya ntar? Kalau antum ngelihat itu di Mekah lagi haji, ada orang bilang, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan tiada Tuhan selain Allah, kalian akan menang, kalian akan beruntung. Belakangnya ada, ini orang gila, keluar dari agama kita, ini ponakan saya. Ini kira-kira menurut yang gila yang mana? Kalau antum hadir. Baik, berhasil nggak? Berhasil nggak Abu Lahab? Tidak berhasil. Ini bagian dari kasab, bagian dari upaya Abu Lahab, dan dia tidak berhasil. Tidak, la ma aghna anhu. Tidak berhasil. Kemudian sekarang upaya dia yang berkaitan dengan harta, dengan uang. Upaya dia yang berkaitan dengan uang. Contoh, waktu Nabi SAW dan para sahabat dan suku Hashim ya, suku Hashim. Nabi dan sukunya, suku Hashim dan suku Banil Muttalib. Ana singkatkan saja bahwa Nabi pernah diboikot. Nabi pernah diboikot. Kalau antum mau lebih jelas, pelajari kisah pemboikotan
penduduk Quraisy kepada Nabi. Silakan pelajari. Tapi Anda langsung cerita bahwa Nabi diboikot. Nabi diboikot, harusnya pamannya Nabi, Abu Lahab, harusnya kena boikot ya. Harusnya kena boikot. Karena yang diboikot itu adalah sukunya Nabi. Sukunya Nabi. Suku Hashim. Dan suku Hashim dan suku Ibnul Muttalib. Banil Muttalib. Suku Hashim berarti Abu Lahab masuk nggak? Hashim, keturunan Nabi. Suku Nabi. Dari Abu Talib ke atas itu suku Hashim. Ya, Abu Lahab masuk. Abu Lahab itu suku Hashim. Jadi ketika diboikot, Abu Lahab harusnya kena boikot karena dia suku Hashim. Abu Lahab masuk suku Hashim. Abu Talib masuk suku Hashim. Abu Talib masuk suku Hashim. Abu Talib paman Nabi, Abu Lahab paman Nabi. Abu Talib dia suku Hashim, Abu Talib ikut mendampingi Nabi diboikot. Sedangkan Abu Lahab dia di luar, tidak ikut ke dalam tenda pemboikatan. Dia di luar, dia tidak ikut dalam tenda pemboikatan. Abu Lahab tidak ikut. Abu Talib dia ikut dan dia menyiapkan tanah dikenal dengan Syi'ab Abi Talib. Ini tanah yang kepemilikannya terkait dengan Abu Talib. Di tanah itu Abu Talib udah semua yang diboikot masuk ke tanah saya, tinggalkan rumahnya, bikin tenda di tanah saya. Abu Talib. Sekarang Abu Lahab, jadi Abu Talib bantu Abu Lahab memusuhi. Ya, Abu Lahab, apa yang dilakukan Abu Lahab? Jahat sekali. Abu Lahab nih apa yang dilakukan? Apabila dia menemukan, dia orang Hashim. Ya, dia jadi gimana ya? Dia suku Hashim. Jadi ketika ada suku-suku lain yang berusaha untuk membawa makanan ke tenda itu, karena nggak boleh beli makanan, dia nggak bisa beli makanan di luar. Kalaupun memang beli, harganya dimahalin gitu, dimahalin supaya orang yang terkena boikot tidak bisa beli apa-apa, tidak bisa makan, ya, dimatikan kemampuan belinya, baik dengan cara dimahalkan atau diputus kesempatan akses beli. Nah, apabila akhirnya ada orang yang ngirim makanan. Apabila ada yang ngirim makanan, itu Abu Lahab, karena dia orang dalam, ya, dia bilang, jangan bantu ngomelin, ya. Dan yang ngomelin Abu Lahab, jadi dia suku Hashim. Jadi dia gimana ya? Karena dia suku Hashim, dia suku di dalam, seolah-olah omelan dia ini pengaruh, ya. Karena yang ngomelin suku Hashim, kamu jangan bantu-bantu suku saya. Pokoknya gitu. Jadi ini orang, subhanallah, yang membantu suku Hashim yang diboikot, termasuk Nabi di situ, itu sama dia diomelin, sama dia dilarang, sama dia ditegur, sama dia dihambat dan disakiti. Nah, itu si Abu Lahab. Pokoknya dia menghalang-halangi orang yang mau ngirim makanan. Biar apa? Biar Nabi dakwahnya mati. Biar Nabi agamanya punah. Itu tujuan dia. Biar Nabi itu diserahkan oleh suku Hashim ke orang-orang Mekah untuk dibunuh. Ini dia begitu. Jadi dia itu mendukung, ya, dia dari sukunya tapi mendukung orang lain untuk memerangi musuhnya. Ini akhlak apa ini? Ya, kalau antum misalnya orang Indonesia, ada orang Belanda nyerang ke sini, antum ikut Belanda, yo saya bantuin tembak, mana saya bantuin tembak orang Indonesia, kayak gitu. Itu kerjaan Abu Lahab. Nggak ada dalam sejarah yang model kayak begitu. Pengkhianat. Cuman dia, ya, anak nggak tahu, tapi dalam sejarah Quraisy yang munafik atau yang pengkhianat dari suku sendiri, wallahu alam, setahu anak ini dia, si Abu Lahab. Yang lain, walaupun tidak muslim, dia masuk bersama Nabi SAW. Satu suku. Cuman dia dalam sejarah, orang yang memusuhi sukunya, orang yang menghina sukunya, orang yang memboikot sukunya. Abu Lahab. Tujuannya apa? Ingin mematikan dakwah Nabi SAW. Dengan perbuatannya, dengan upayanya. Jadi ada orang yang membantu, sama dia dilarang. Kemudian yang kedua, ketika ada barang datang dari luar negeri. Dia orang kaya. Ada barang-barang datang dari luar negeri, baik barang dia atau barang orang, pedagang-pedagang lain, ya, itu sama dia dibeli sama dia dengan harga mahal. Beras misalnya atau gandum. Ini anak contoh aja, ya. Detail harga anak tidak dapat infonya dalam sejarah, tapi kurang lebih contoh aja. Contohnya misalnya harga gandum misalnya sekilonya misalnya 20.000. Misal 20.000. Itu Abu Lahab bilang kepada semua yang datang dari Syam dan dari Yaman, bawa gandum itu, misal, bawa gandum itu. Seandainya dia bilang gini, itu gandum jangan kalian jual kecuali kepada saya, ya. Jangan jual kepada siapapun, jual kepada saya.
dan saya akan beli dengan harga berlipat. Ya, misal dia beli 3 kali lipat. Jadi 20.000, 3 kali lipat jadi 60.000 misalnya. Dia beli 60.000. Ya, sebenarnya dia yang rugi sebenarnya. Ya, tapi dia karena kaya, nggak ada masalah, dikeluarin duitnya, dibelilah gandum itu dengan harga mahal. Sehingga ketika ada orang-orang Hashim, orang-orang yang diboikot ini, atau orang-orang yang nolong, orang-orang yang mau nolong orang yang diboikot ini, mau nolong Nabi dan suku Hashim, pengen beli beras, kalau buat Muhammad atau sukunya dimahalin sama dia. Nggak bisa, dibikin harganya mahal sampai mahal lah pokoknya, berkali-kali lipat, sehingga nggak ada yang bisa beli beras atau beli gandum. Sehingga kan di situ banyak yang wafat kelaparan, baik dari anak-anak kecil ataupun perempuan. Selama 3 tahun mereka itu melakukan boikot kepada Nabi SAW. Jadi dia habiskan uang dia infakkan uang dia untuk memboikot Nabi dan suku Hashim dan para sahabat yang ikut di dalam itu. Kaum muslimin rahmati Allah. Itu upaya dia. Tapi apakah berhasil? Uang yang sudah dikeluarkan banyak berlipat-lipat, terus menghalangi orang-orang yang membantu Nabi ketika boikot. Apakah berhasil? Apakah pada ujungnya Nabi berhasil dikalahkan? Apa jawabannya? Apakah berhasil? Jawabannya tidak. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi arti ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, semua yang ada pada dirinya, kalau itu milik dia, milik Abu Lahab, mau itu harta, ya hartanya, maluhu, hartanya berapapun jumlah hartanya, nggak akan manfaat. Ini anak tadi garis bawahi bahwa harta itu jika dipegang oleh orang yang Allah murkai akan berubah menjadi tidak manfaat. Al-aslu, asalnya harta itu qiyam. Harta itu sesuatu yang mendatangkan manfaat. Tapi jika dipegang oleh orang model Abu Lahab, gak akan manfaat. Untuk apapun yang dilakukan, itu harta semuanya sia-sia. Gak manfaat, gak cukup. Jadi harta itu hati-hati, tergantung yang megang. Kalau yang megang model Abu Lahab, la yanfa' abadan. Ya, begitu juga usaha. Wa ma kasab. Wa ma kasab artinya usaha. Apa itu? Upaya dia, kerjaan dia. Anak-anak dia juga tidak bisa manfaat buat dia. Anak dia tidak bantu dia ketika dia mati. Anak dia juga tidak manfaat buat dia ketika di akhirat nanti. Anak dia tidak manfaat di dunia dan di akhirat. Tidak manfaat hartanya, anaknya, dan segala upayanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Upaya apa? Upaya tadi menjual beras yang mahal supaya Nabi SAW mati kelaparan. Gak berhasil. Upaya untuk melarang, membantu Nabi yang diboikot, nggak berhasil. Akhirnya boikot itu terbuka juga. Akhirnya boikot itu terlepas. Dia nggak bisa melarang. Terlepas oleh 5 sosok besar, di antaranya Mud'im bin Adi, Amr, ya, Abul Bukhturi. Terlepas 5 sosok tokoh orang kafir, 5-5-nya orang kafir. Tapi Abu Lahab tidak bisa untuk menahan mereka. Boikot pun akhirnya lepas. Nabi SAW lepas. Nabi hijrah juga dia tidak bisa menghalangi. Kemudian ketika perang Badar, apa yang dilakukan Abu Lahab? Nggak berhenti, dia masih musuhin Nabi, masih hidup dia. Ini usaha dia yang terakhir, upaya dia yang terakhir, wa makasab dia yang terakhir, makasab dia yang terakhir, ini kasab dia yang terakhir, usaha dia yang terakhir, kerjaan dia yang terakhir. Apa yang dilakukan? Dipanggil tadi yang berhutang tadi, ya, namanya As bin Hisham. As, ente kan ngutang sama aneh. Aneh pengen bunuh pasukan Muhammad. Aneh pengen perangin Muhammad dan pasukannya. Tapi aneh kagak sehat. Itu nggak sehat tuh dia tuh. Pas perang Badar udah mulai sakit-sakitan. Nanti habis perang Badar baru penyakitnya yang dari tubuhnya itu keluar bau busuk dan rusak itu tubuhnya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Nah, dia bilang ke As bin Hisham, ente kan punya utang. Sekarang hutang ente bebas. Lihat, utangnya bebas. Rugi dong dia kan? Utangnya bebas. Tapi untuk apa? Dengan syarat ente Hisham, As bin Hisham, ya, ente pergi ke perang Badar, wakilin aneh. Jadi hutang ente bebas, wakilin aneh. Apa yang terjadi? Berangkat As ibnu Hisham, berangkat perang untuk bayar hutang dia. Apa yang terjadi? As bin Hisham mati di medan perang. Mati. Yang utangnya udah lunas, yang dikirim mati. Ya, rugi 2 kali sih. Yang dikirim mati, utangnya juga lunas. Habis itu, habis perang Badar, itu orang sakit-sakitan. Si Abu Lahab sakit, nggak lama meninggal dari situ. Wallahil azim. Apa yang dia upayakan tidak satu pun berhasil. Karena Allah sudah mengatakan,
ma aghna anhu maluhu wa makasab. Hati-hati antum. Kalau Allah sudah jadikan harta kita dan upaya kita ditutup manfaatnya oleh Allah, apapun strategi dan uang yang banyak yang dilimpahkan, Allah akan gagalkan. Nauzubillah min dzalik. Berarti kalau kita berpikir kebalik, sedikit apapun uang yang Allah berikan di tangan antum, sedikit apapun uang harta yang Allah titipkan di tangan antum, dan sesederhana apapun usaha yang antum lakukan, jika Allah jadikan itu aghna, bukan ma'aghna, tapi aghna, Allah jadikan itu mughni, bermanfaat, wallahi akan cukup dan akan berhasil. Maka ini kunci keberadaan harta tergantung pada siapa dia dipegang. Keberadaan usaha tergantung siapa dan dengan siapa dia mengusahakan. Hati-hati antum. Jangan terpesona dengan banyaknya harta dan hebatnya pengaturan. Nah, ini contoh nyata. Dan dia terkenal orang zaki ya. Dia terkenal orang cerdas, Abu Lahab itu. Cerdas berstrategi, tapi qadarullah. Dia sama Abu Jahal. Sama. Abu Jahal itu Abul Hakam. Orang cerdas. Tapi Abu Jahal hampir semua upaya dan usahanya gagal semua. Jadi bahaya ya. Ketika Allah sudah ambil manfaat dari diri dan hidup kita, baik di harta kita dan upaya kita, muskilah kabir, bahaya besar. Tapi ketika Allah sudah masukkan manfaat dan keberkahan dalam harta antum dan upaya antum, sesederhana apapun Allah akan manfaatkan itu. Allah akan tunjukkan keberhasilan. Pegang baik-baik kalimat ma aghna anhu maluhu wa makasab. Jangan sampai harta dan upaya kita seperti itu. Allah yang mencabut manfaatnya nggak akan pernah berhasil. Demikian wallahu a'lam. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat buruk ini dan Allah berikan kita kebaikan dari harta dan upaya yang kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, silakan saat untuk dilanjutkan. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minkum. Syukran, wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada guru kita, Ustaz Rahmat, yang sudah menyampaikan materinya. Setelah itu, mari kita, para hadirin, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu berdiskusi bersama para tutor untuk menggali tentang tadabbur Al-Quran dan tazkiyah. Saat ini kita ada tutor, ada Ustaz Amin, sama Ustaz Agus, sama Ustaz Hanifah, Ustaz Eka, Ustaz Mega. Silakan para hadirin untuk masuk ke room tutor masing-masing. Silakan yang belum masuk ke para tutornya masing-masing. Silakan yang belum bergabung masuk ke para tutornya masing-masing. Saya lihat masih ada yang belum masuk ke room tutornya masing-masing. Silakan yang belum masuk ke tutornya masing-masing.
Hmm. Hmm. Alhamdulillah, semuanya sudah kembali ke room utama. Para peserta sudah berdiskusi dengan para tutor masing-masing. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, menambah hikmah, dan bisa mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sepatah dua patah dari guru kita sebagai penutup pada guru kita Ustadz Rahmat. Falyatafadhal mashkuran. Baik, muslimin. Subhanallah. Tabat yada abi wa tab ma satu dua. Ayat 1 adalah penetapan atau vonis dari Allah akan binasanya Abu Lahab. Ayat kedua adalah akibat yang terjadi dari ketetapan Allah tersebut. Ya. Jadi apa ketetapan Allah pada Abu Lahab? Silakan jawab. Apa ketetapan Allah pada Abu Lahab pada ayat pertama? Binasa. Itu ketetapan Allah. Nah, bentuk kebinasaannya yang pertama, bentuk kebinasaan pertama, ya, binasa atau sangat binasa. Itu ketetapan Allah. Akibat dari ketetapan Allah. Hati-hati jika Allah sudah menetapkan, Allah tidak akan pernah merubah lagi. Allah itu tidak seperti kita. Ketetapan kita bisa berubah. Tapi Allah sudah menetapkan, jika Allah sudah menetapkan Abu Lahab tabba, maka tidak akan dirubah oleh Allah SWT. Apa akibatnya? Akibatnya semua yang harusnya bisa bermanfaat menjadi tidak manfaat. Yang harusnya cukup menjadi tidak cukup. Yang harusnya bisa menghasilkan kebaikan menjadi tidak bisa menghasilkan kebaikan. Bahaya sekali seorang yang sudah ditetapkan kebinasaan oleh Allah. Benar-benar sangat merugi di dunia, apalagi di akhir. Dia kaya, tapi apakah dia bisa memanggil para perawat dan dokter untuk mengobatinya? Coba. Apakah dia bisa saat itu memanggil dokter yang mahal atau perawat yang spesial yang mau mengurusinya? Tidak. Terus mana hartanya? Buat apa punya harta?
ternyata harta tidak bisa mendatangkan apapun untuknya. Apakah dia bisa maksa anaknya, manggil-manggil anaknya, narik anaknya untuk melayaninya? Pembantunya mana pembantunya? Mana budak-budaknya? Apakah dia bisa menarik itu semua ketika di masa akhir hayatnya saat sakit? Apakah bisa? Tidak bisa. Semuanya sia-sia. Ya, bahkan di kamar ya dikunci, nggak bisa ngapa-ngapain. Kaum muslimin, itu bentuk kebinasaan dia di dunia. Bagaimana kebinasaan di akhirat? Insya Allah kita akan bahas dengan izin dan pertolongan Allah dan ilmu Allah. Kita bahas di pekan yang ke depan. Semoga kita termasuk yang dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita Ustaz Ahmad yang sudah menyampaikan sedikit sepatah dua kata nasihatnya. Kita ambil kesimpulan bahwasannya ayat ini menegaskan bahwa harta dan usaha Abu Lahab tidak bisa menolong sama sekali dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang kaya raya gitu kan, yang sangat berpengaruh di kalangan Quraisy, semua itu sia-sia karena dia apa? Dia kafir dan memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Ustaz Ahmad dan juga para tutor, para hadirin yang sudah hadir dalam kajian tadarus malam kali ini. Mudah-mudahan pertemuan malam kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.